Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya akan memulai dengan sebuah pernyataan. Pernyataannya adalah, saya ini amazing, menarik, menyenangkan, peaceful, joyful, dan mempesona. Kira-kira apa yang ada di hati Anda, pikiran Anda, perasaan Anda mendengar pernyataan saya? Ada yang mungkin mengatakan, "Hayah, Romo ini sombong." Ada yang mengatakan, "Alah, nggak ngaca." Ada yang mengatakan, "Benar, saya harus mengakui itu." Ada macam-macam reaksinya. Bagaimana kalau kemudian saya menambahkan, Anda juga amazing, luar biasa, menawan, menyenangkan. Bagaimana perasaan Anda dan juga tanggapan para sahabat semua? Mungkin ada yang mengatakan, "Alah Romo sok tahu." Ada yang juga mengatakan, "Ya, saya memang seperti itu." Ada yang juga mengatakan, "Enggak Romo, saya ini kurang pede, saya ini iri hatian, saya ini irian, Papua." Jadi kalau melihat seseorang gampang iri. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan menurut saya itu wajar. Itulah reaksi-reaksi yang ada pada kita. Ada reaksi positif dan ada reaksi negatif. Yang reaksi negatif disebut sebagai begal. Jadi dalam pikiran kita itu ada begal yang membegal diri kita yang sebenarnya. Asal-usulnya dari defense mechanism, survival. Supaya saya bisa survive, mempertahankan diri, maka muncul di dalam diri saya yang namanya kualitas karakter begal. Yang membegal true self saya, diri saya yang sebenarnya. Lalu kemudian menjadi gambaran diri. Seolah-olah itu diri saya. Macam-macam jenis begal ini. Ada yang seperti hakim. Kamu ini tidak becus, menghakimi. Kamu ini cari kepentingannya sendiri. Itu adalah defense mechanism. Mekanisme pertahanan diri, negatif. Di dalam diri kita ada seperti itu. Ada juga playing victim. Ini pasti mereka ngerjain saya lagi. Ini pasti dia ngolok saya. Ada seperti itu. Itu juga defense mechanism. Mekanisme pertahanan diri, survival. Motivasinya supaya kita survive. Dan kemudian juga menyendiri. Atau menjadi galak sekali. Jutek. Itu juga adalah defense mechanism. Tetapi kemudian itu menjadi seperti gambaran diri. Yang diyakini benar, padahal bukan. Lalu di dalam diri kita juga ada yang namanya true self atau diri sejati yang merupakan positive intelligence yang selalu bersikap positif, berempati dan kreatif, memandang diri positif. Dan itu disebut dengan true self karena asal muasalnya kita itu amazing. Setiap pribadi itu amazing, unik, dan adorable. Coba saja Anda bertemu bayi umur 1 tahun atau kurang 8 bulan, 9 bulan. Kita pasti suka, gemesin, adorable, dan itulah kita semua. Tapi kemudian kita lupa karena defense mechanism, survival process, supaya bisa bertahan karena dunia ini keras, mungkin orang tua tidak ideal, mungkin lingkungan juga tidak sinergis, tidak kondusif, perlu survival. Dan disitulah muncul para begal dalam diri kita. Dan begal-begal ini membegal positive intelligence yang ada dalam diri kita. Kalau kemudian kita menjadi negatif, defensif,
agresif, playing victim, seperti itu, mengeluh, dan macam-macam. Itu adalah ekspresi dari para begal yang membegal positif intelijen dalam diri kita sendiri. Bagaimana caranya, solusinya, supaya kita tetap bisa positif? Nah, ini yang penting. Supaya bisa positif ada satu cara. Daripada mengeluh, menghakimi, playing victim, kita melihat dan kemudian menggunakan setiap situasi, setiap peristiwa sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Nah, di situ kemudian yang positif yang muncul. Kita kemudian lebih eksploratif. Apa ini sebabnya? Kenapa bisa menjadi seperti ini? Lebih kreatif, menemukan jalan-jalan baru, mencoba kemungkinan-kemungkinan. Dan kemudian kita menjadi lebih antusias. Tidak berhenti pada mengeluh dan menghakimi. Karena kenyataannya mengeluh, menyalahkan, menghakimi tidak ada gunanya. Lalu bersikap positif, menggunakan setiap kesempatan, setiap peristiwa, setiap perjumpaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Makin baik, makin bijak, makin terbuka, dan menjadi makin bahagia. Itu yang disebut dengan positive intelligence. Dan di situ kemudian dari proses terus-menerus melatih positive intelligence kita bisa menemukan diri kita yang sebenarnya ketika kita dulu diciptakan. Makhluk yang adorable, yang sungguh-sungguh free, yang sungguh-sungguh bahagia, joyful, dan menawan. Dan itu Anda dan saya. Sayang bahwa dalam perjalanan kita memang perlu survival, itu perlu. Tetapi kemudian kita seolah-olah lupa bahwa survival proses itu sebetulnya adalah defense mechanism, bukan diri kita yang sebenarnya. Kita itu bukan pribadi yang jutek, bukan pribadi yang mudah menghakimi, gampang tersinggung dan minder, bukan. Itu adalah defense mechanism supaya kita bisa survive. Kita adalah ciptaan yang sungguh-sungguh adorable, secitra dan segambar dengan Allah sendiri, amazing, lovable, menyenangkan, cute. Tapi di mana itu semua sekarang? Perlu kita mengalahkan para begal dalam diri kita itu untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh optimis, selalu progresif, melihat setiap situasi sebagai kesempatan untuk bertumbuh, untuk menjadi makin kreatif dan makin berempati. Sehingga kalau ada peristiwa negatif, kita tidak kemudian mengeluh, menyalahkan, mencari sebabnya dalam arti siapa korbannya, dan kemudian menghakimi, melainkan menjadikannya kesempatan untuk berempati kepada semua pihak, saya sendiri maupun orang lain. Dan kemudian di situ menggali apa yang perlu dipelajari dan bagaimana saya bisa bertumbuh dari peristiwa itu. Yang perlu menjadi kenangan, sekedar ingatan yang memotivasi adalah diri kita yang sejati, yang sebenarnya, yaitu ketika kita diciptakan. Sebelum kita menghadapi dunia yang sungguh keras, orang tua yang tidak ideal, sebelum kita memilih jalan survival kita, defense mekanisme kita, mekanisme pertahanan diri kita. Pada saat itulah kita sungguh-sungguh menjadi ciptaan yang sungguh adorable, amazing, unik, dan menyenangkan. Karena memang kita begitu menyenangkan. Karena kita memang diciptakan secitra dan segambar dengan Tuhan yang adalah kasih. Dan setiap pribadi kita adalah masterpiece. Dan penciptanya adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Maka itu yang harus kita ingat, kenangan itu yang harus kita pegang. Dan kita bisa mencapai itu kembali kalau kita bisa mengalahkan para begal dengan menyadarinya. Kalau saya jutek dan kalau mau bereaksi pasti menghakimi atau playing victim, kita kemudian menyadarinya dan membuka topengnya. Ini saya pasti, ego saya akan menghakimi ini kalau peristiwa ini terjadi.
Nah, kemudian kita tidak jadi menghakimi karena sudah ketahuan duluan, terciduk. Begal kita terciduk. Nah, kalau peristiwa seperti ini saya pasti akan menjadi playing victim. Seolah-olah saya ini menjadi korban. Semua orang lain menjadikan saya sasaran tembak. Nah, ketika terciduk, begal kita, dia melemah. Dan kemudian kita bisa tersenyum, let it go, dan kemudian menjadikan kesempatan itu sebagai kesempatan bertumbuh. Menjadi lebih kreatif, berempati, kemudian menggali, eksploratif untuk menemukan jalan. Di mana kita bisa bertumbuh, makin menemukan kembali siapa diri kita sebenarnya. Kita adalah pribadi yang sungguh adorable, amazing, unik, menyenangkan, yang diciptakan oleh Tuhan sedemikian hebat. Karena pencipta kita adalah pencipta yang luar biasa. Dan Anda dan saya begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.